Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Politik dengan pengertian tidak ada Tuhan, yang ada hanya makhluk. Tidak ada makhluk, yang ada hanya Tuhan. Tidak ada Tuhan, yang ada hanya makhluk. Dalam pengertian ini yang dapat diketahui jasmani hanya sebatas makhluk saja. Oleh karena itu, orang yang tidak mengenal dirinya mokal akan dapat memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata tidak ada makhluk, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian pengertian yang dapat diketahui ruh atau rohani hanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ruh atau rohani hanya ingin sujud kepadanya, atau zat yang telah meniupkan ruh. Kesimpulannya, Islam dan iman mempunyai wilayah berbeda. Islam wilayahnya jasmani, sedangkan iman wilayahnya rohani. Yang demikian tidak boleh dibalik maupun dijadikan satu, nantinya akan konslet atau tersesat. Ditanya, sudah sholat secara syariat? Jawabnya, sudah. Dilakukan di hati dan imannya memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat dan mempunyai anggota badan. Tidak percaya kalau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segala-galanya dan maha sempurna. Kalaupun percaya hanya sebatas kata-kata, karena ingkar dengan seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluk, dan bertauhid bermata sebelah, atau hanya iman satu sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas saja, atau Tuhan dekat saja. Yang demikian mereka tahu kalau ingkar dengan ayat disebut orang kafir. Politik dari masa ke masa, dari zaman baru merdeka sampai sekarang, hanya mencari keuntungan dari orde lama ke orde baru, penuh tipu daya, dan banyak orang yang menjadi korban keganasan politik. Ibarat berjamaah sholat, hanya imam yang boleh membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah-nya dipahami dengan bahasa Jawa, kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan Allah atau sama dengan Allah. Atau imamnya dalam politiknya tidak segan-segan menghabisi lawan politiknya yang tidak sepaham atau yang melawan kebijaksanaannya. Begitu juga zamannya beliau Gus Dur menjadi presiden, ada proyek yang diajukan para pemegang politik agar beliau Gus Dur membagi-bagi kekuasaan kementeriannya kepada kelompok-kelompok politik, dan beliau Gus Dur tidak menghiraukan mereka, dan akhirnya beliau dilengsarkan dari kedudukan presiden. Politik dunia kurang lebih sama dengan orde baru, akan tetapi lebih halus, bahkan seperti politik belah bambu. Yang satu diangkat, satunya diinjak, agar umat manusia selalu bercerai-berai, dan dia yang di sana menikmati keuntungan dengan adanya perpecahan. Dunia agar dapat bersatu hanya dengan semua manusia kembali ke Islamnya masing-masing yang menjadi bekal kehidupannya. Atau di awal kehidupan ada janji
dengan yang meniupkan ruh atau setelah ruh tertiupkan ke jasad, ruh bersaksi kepadanya kembali ke Islamnya masing-masing atau mau tunduk ke dia yang ada di sana. Akan tetapi semua akan celaka di akhiratnya, seperti yang Islamnya bersekutu dengan Inggris. Islamnya yang tidak ada madunya lagi, karena ingkar dengan seruan ayat jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Mereka menyamakan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Tuhan mereka beranggota badan dan membutuhkan tempat. Yang beranggota badan dan yang membutuhkan tempat itu sifatnya makhluk. Sedangkan zatnya Tuhan wajib berbeda dengan makhluknya. Dan memang berbeda dengan ciptaannya. Zatnya Tuhan maha segala-galanya. Kalian yang tidak percaya dengan maha sempurnanya zat yang disebut Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid kalian bermata sebelah, yang bertauhid bermata sebelah jangan mengharapkan surga yang sesungguhnya. Surga kalian pasti sama dengan tauhid kalian. Bila salah iman, amal, ibadah hanya terbalaskan api dan api neraka. Apabila salah, mohon maaf. Wassalam.